Pemirsa, sehari jelang penerapan PSBB total di Jakarta, 10 kawasan khusus pesepeda ditiadakan. Hal itu dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID di Jakarta. Nah, itu dia yang harus diperhatikan ya pemirsa. Ada beberapa jalur pesepeda yang biasanya mungkin bisa digunakan untuk pesepeda bermobilisasi, tapi kali ini ditiadakan karena kita akan melaksanakan PSBB. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Putut. Nah, menurut Anda sejauh ini Pak Putut, dengan banyaknya masyarakat Jakarta yang menggunakan sepeda, ada juga yang tertib, tapi ada juga yang kurang tertib begitu. Baik itu terhadap rambu-rambu, namun juga ada yang tidak tertib terhadap protokol kesehatan. Nah, penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang kurang tertib ini, seberapa penting Pak Putut? Ya, saya kira semua aktivitas ya, tidak hanya bersepeda, jadi harus berlaku sama. Harus berlaku sama terhadap siapapun, ya mau kendaraan bermotor, mau sepeda, ya itu seharusnya sama. Gitu. Jadi tidak ada pilih-pilih ya. Hanya sekarang ini kan karena sepeda jadi hype, jadi semua hal disorotin. Tapi ya sesungguhnya kalau kita mau jujur kan, ya semua aktivitas yang digunakan teman-teman selain sepeda itu kan juga ada yang tertib, ada yang tidak. Jadi kalau bicara hukum, penegakan hukum, ya semestinya berlaku semua. Begitu Mbak. Oke, kalau kita lihat ya, ada jalur yang di Sudirman itu kan pop-up bike lainnya ada sekitar 1 meteran gitu ya Pak Putut ya, dan tidak jarang apalagi weekend begitu, itu saya juga pernah lewat situ, itu cukup ramai dengan jalur yang tidak lebar itu. Nah, apakah ini kan bisa membuat kita berpotensi ya Pak Putut ya untuk penularan COVID-19. Nah, pada masa PSBB ini sebaiknya seperti apa? Sebaiknya dilebarkan, ditambahin, bukan dikurangi. Jadi pop-up bike lainnya dilebarkan, jamnya juga diperpanjang gitu Mbak, untuk mobilitas warga. Ya karena kan angkutan massal dikurangi, tadi kan Pak Safrin sudah sampaikan, angkutan massal dikurangin, jamnya dikurangin, volume penumpang di dalamnya juga dikurangi, maka sepeda adalah menjadi salah satu cara terbaik untuk mobilitas warga sekaligus mencegah sebaran COVID. Maka saran kami, pop-up bike lain dilebarkan. Dilebarkan, ditambahin, panjangnya juga ditambahin, jamnya juga ditambahin begitu. Jadi kita kalau sekarang ini kan malah dipersempit, yaitu malah dan padat gitu ya Pak Putut kalau misalnya weekend gitu. Seharusnya tidak hanya Jakarta ya, di banyak kota yang lain yang kira-kira pandeminya ini luar biasa ya, red zone lah misalnya, itu pop-up bike lane-nya harusnya diperpanjang. Tapi mohon maaf, nggak usah ngomong pop-up, jalurnya aja nggak ada kan di banyak kota. Ya, yang sudah ada seperti DKI ya dilebarkan lah, kemudian panjangnya juga ditambahkan. Sesungguhnya ini adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki tata kota kita, salah satu cara terbaik untuk memperbaiki tata kota kita. Ya, makin banyak orang bermobilitas dengan sepeda dibandingkan dengan kendaraan bermotor pribadi, itu semakin baik gitu. Oke, jadi bisa dibilang dalam masa sepeda menjadi penyebab kemacetan. Justru penyebab kemacetan itu kan kendaraan bermotor kalau kita berpikir rasional. Iya kan? Oke, jadi bisa dibilang kalau memang nanti ada masyarakat yang harus keluar rumah dan pilihannya adalah transportasi umum atau sepeda, memang lebih baik adalah sepeda gitu ya Pak Putut ya? Lebih baik sepeda. Ya, jadi memang sebaiknya dilebarkan. Iya, bersepeda kan individu. Sepeda kita bisa pastikan bersih karena itu punya sendiri. Kita
kita tidak sarankan untuk berboncengan, dan memang sepeda tidak berboncengan itu kan. Sepeda yang berboncengan itu kan hampir nggak ada saat ini. Jadi Nah, dengan adanya beberapa jalur pesepeda yang ditutup ini bagaimana? Kan yang ditutup jalurnya, bukan larangan bersepedanya kan. Oke. Kami akan protes kalau bersepeda dilarang. Kan kita tidak dilarang untuk bersepeda. Kawasannya yang ditutup kan, supaya orang tidak berkerumun. Ini yang kita hargai. Paling penting adalah sepeda tidak dilarang untuk masuk di kawasan itu, kan tidak dilarang. Ya kalau sepeda dilarang, motor dilarang nggak, pertanyaan saya? Mobil dilarang nggak? Ya kalau motor juga tidak dilarang, ya lalu apa bedanya gitu kan? Yang tidak dibolehkan artinya kan memang kawasan harus yang bersepedanya, dijamin adalah soal keamanan ya, Pak Putut. Iya. Ini kan untuk mencegah supaya tidak terjadi kerumunan, gitu kan. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa seharusnya tidak hanya sepeda yang disorotin, tetapi semua aktivitas masyarakat yang berpotensi kerumunan. Misalnya di mana? Di taman. Taman ditutup nggak? Ya kan? Kebun binatang ditutup enggak? Ya kalau itu tidak ditutup ya sama saja kan begitu. Jadi yang kita harus kampanyekan adalah bagaimana kita sama-sama mencegah sebaran COVID ini. Bersepeda itu hanya salah satu dari sekian banyak aktivitas warga kita. Jadi yang disoroti ya mohon maaf, jangan hanya sepeda saja. Justru sepeda seharusnya didorong untuk menjadi alat mobilitas warga. Memang betul, saya sepakat kalau misalnya kawasan itu ditutup, tetapi bukan bersepedanya yang dilarang kan. Bersepeda mah tetap aja untuk sebagai alat mobilitas, karena sepeda sekali lagi saya sampaikan menjadi alat terbaik saat ini untuk mobilitas warga. Karena kita tidak akan bercampur dengan manusia lain, dengan orang lain, seperti layaknya di angkutan umum. Karena kita individu kan bersepeda. Ini yang seharusnya kita dorong sama-sama, masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi di masa pandemi ini. Nah, untuk mengarah ke sana, maka fasilitas yang harus diperbanyak. Bike lane diperpanjang, diperlebar, kemudian jamnya juga diperpanjang. Kalau sekarang kemarin kan bike lane itu hanya jam 6 sampai jam 8 pagi. Itu pun kami sering mendapati sebelum jam 8 sudah disingkirkan oleh petugas dengan alasan bikin macet. Ini kan lucu, masa sepeda bikin macet? Yang bikin macet itu kendaraan bermotor. Mana ada sepeda bikin macet? Gitu kan? Nah ini pola pikir ini yang harus kita buka sama-sama gitu Mbak. Jadi kalau kawasannya yang ditutup, ya kami harus hargai, tidak apa-apa supaya tidak menimbulkan potensi kerumunan. Tetapi jangan sampai bersepeda dilarang. Justru seharusnya kita kembangkan gitu. Dan dari pemerintah juga harus memastikan bahwa pesepeda meskipun karena pesepeda tidak dilarang untuk bersepeda, tapi memang meskipun ada jalur yang ditutup tidak harusnya aman begitu ya, dari petugas itu menjaga para pesepeda. Harusnya aman dan penuh keselamatan. Tetapi sekali lagi sepeda hanyalah salah satu dari keseluruhan aktivitas warga kita. Jadi kalau kita bicara pembatasan, maka seyogianya pembatasan itu bagi semuanya, tidak hanya orang bersepeda. Karena kan tadi tujuannya ditutup kawasan bersepeda supaya menjaga jangan sampai terjadi kerumunan oleh pesepeda. Karena potensi kerumunan masyarakat kan tidak hanya sepeda, Mbak. Di taman itu kan potensi kerumunan juga. Ya kan? Tempat wisata juga ada potensi kerumunan. Nah, itu bagaimana gitu? Ya kalau hanya kawasan sepeda saja yang menjadi fokus, lah bagaimana dengan lokasi-lokasi lain yang berpotensi kerumunan? Nanti sini bagus, di sini enggak, ya sama aja bocor kan. Kalau mau semua ya ayo semuanya, maka kita harus dorong sama-sama. Kalau memang kampanyenya adalah ayo stay at home, tinggal di rumah, ayo kita sama-sama kampanyekan tinggal di rumah, keluar rumah kalau hanya terpaksa saja. Kalau terpaksa keluar rumah untuk bekerja, maka gunakan sepeda sebagai alat transportasi. Kenapa? Karena angkutan umum dibatasi supaya kita sama-sama mencegah sebaran COVID ini. Jadi tetap bersepeda kami harapkan tetap didorong oleh pemerintah menjadikan alat mobilitas warga. Baik, Pak Putut. Semoga teman-teman pesepeda ini juga bisa tetap aktif begitu ya. Dan kalau misalnya keluar tetap bisa bersepeda dengan aman, dengan menerapkan protokol kesehatannya. Dan terima kasih Pak Putut. Sehat selalu Pak Putut. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.